Alhamdulillah, syukurallah, ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Lampunya kurang gitu. Alhamdulillah, kita bertemu di hari ini, malam ini, di dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan pelajaran tentang bagaimana seorang mukmin yang menyebarkan cahaya, diantaranya dengan dakwah atau mengajak di jalan Allah. Sudah dibahas bagaimana urgensi dari mengajak di jalan Allah itu. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk kembali ke jalan Allah atau Shiratal Mustaqim, ya. Yang dengannya seseorang akan menemukan kembali kebenaran yang sempat hilang dari kehidupannya. Yang pertama, berhijrah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 100. Surat keempat, ya, ayat 100. Allah Ta'ala firman, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ayat yang menjelaskan tentang hijrah, bagaimana jaminan bagi orang-orang yang berhijrah, bahwa orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat hijrahnya yang luas, ya, maksudnya lingkungan, ya. Lingkungan yang nyaman, kemudian juga rezeki, ya. Itu dijamin, ya, gitu, dijamin. Dan kalau kita keluar untuk berhijrah, ya, tapi hijrah di sini adalah bagaimana mati, gitu ya, mati di tengah jalan, ya,
maka telah ditetapkan pahala baginya di sisi Allah. Ke pengajian gitu. Ya, hijrah itu kan pengertian hijrah di masa sekarang ini sangat luas. Luas kayak yang namanya hijrah itu nggak sempit ya, nggak kalangan ketika zaman dahulu ya, nggak, karena hijrah itu harus dikaitkan dengan pindah tempat ya, nggak juga ya. Hijrah itu ya ada hijrah secara fisik, ada hijrah secara maknawi ya. Kalau hijrah secara fisik ya dulu ya Nabi kan bertempat ya, beliau pindah gitu kan gitu. Pindah ya, dari Mekah ke Habasyah, kemudian juga ke Madinah gitu ya. Ya itu kan memang tempat ya, fisik. Tapi ada yang langgeng, yaitu secara maknawi ya. Secara maknawi mana hijrah? Nah, secara maknawi ini adalah bagaimana seseorang pindah dari yang namanya maksiat pada ketaatan ya. Iya, pindah dari yang namanya hal-hal yang dilarang menuju ya hal yang dihalalkan gitu ya. Iya. Pindah dari berlumur dosa ke taubat, itu juga hijrah ya. Atau juga bisa juga ketika hijrah tempat itu dikatakan dari lingkungannya yang kurang, misalnya kurang kondusif lah gitu. Kadang-kadang ada kan di sana dia lingkungan apa itu ya, entah itu lingkungan kosan atau lingkungan kontrakan yang nggak bersahabat tuh lah gitu, nggak kondusif tuh ya gitu. Kayaknya dia pindah ya, itu hijrah ya, bisa dikatanya kayak hijrah gitu. Atau hijrah karena tujuan lain tuh ya. Ya pasti hijrah itu karena kebaikan tuh ya gitu, hingga ia pindah tempat ya, pindah domisili karena punya pasangan dan sebagainya itu ya. Itu juga kerja juga ya demikian ya. Iya, itu juga hijrah yang bisa juga makna hijrah yang dimaksud ya, secara tempat. Tapi secara maknawi kan secara umumnya adalah ketika seseorang pindah dari yang namanya negatif ke positif ya gitu. Negatif ke positif ya gitu. Atau dari yang baik ke yang lebih baik lagi, itu juga hijrah ya. Orang pindah, dia sudah baik ya orangnya, tapi untuk ke tempat yang lebih baik lagi, itu hijrah juga ya. Itu juga hijrah. Itu, jadi luas itu mengenai hijrah ya, gitu. Nggak berkaitan dengan harus pindah tempat lah gitu. Pindah dari Mekah ke Madinah enggak juga gitu ya. Dari Kristen pindah ke Islam Itu kalau orang yang luar Islam ya, katakanlah masuk Islam mualaf gitu ya, ya itu ya secara din tuh ya, itu juga termasuk ya khusus, cuman ya itu juga ada jaminannya gitu kan, jaminannya ada. Nah saja jaminan yang di ayat 100 surat An-Nisa itu adalah orang yang berhijrah ya. Secara umum ya, secara umum ya, dari kemaksiatan menuju taat ya tadi ya, atau ya memang ketika memang pindah dari lingkungan buruk menuju lingkungan yang baik ya, atau dari
baik menuju lebih baik gitu ya, atau memang pindah hijrah karena memang status tertentu gitu ya gitu. Maka ya sudah ada jaminan gitu ya bagi dirinya ketika hijrah itu niatnya baik ya, yaitu adalah yang pertama tempat hijrah ya, maksudnya lingkungan terbaik gitu ya. Lingkungan yang kondusif lah gitu, lingkungan yang positif pasti didapatkan gitu. Asal niat hijrahnya benar gitu ya gitu. Hijrahnya benar, niatnya baru dapat lingkungan yang baik ya, pasti itu ada jaminannya. Dan juga rezeki yang luas, nah ini jangan khawatir ya gitu. Jangan khawatir. Ada orang itu hijrah dari bandar ya, dari judi dan sebagainya. Dia selalu menang, akhirnya dia hijrah gitu ya. Hijrah. Apakah dia tidak dapat rezeki? Dapat rezeki. Dapat ya gitu. Ada yang dia hijrah dari pekerjaannya yang haram. Terus ke pekerjaan yang halal, apakah dia dapat rezekinya? Dapat juga ya. Ada yang dia emang Kalau di bank itu kan haram kali ya. apa? Kerja di bank berarti haram kali. Di Al-Baqarah udah jelas itu. Ya itu mah. Kerja yang lebih makanya Ya ya. Terus ada juga misalnya dia harus pindah pekerjaan ya. Pekerjaan mungkin sebenarnya halal-halal aja ya, pekerjaannya cuman kurang kondusif ya. Kurang kondusif ya, walaupun halal misalnya, tapi ya kalau di sana kerjaannya ada malah si karyawannya gibah gitu ya, gibah, salah sedikit digibahin tuh ya, atau ketika ada nasihat tapi caranya nggak benar gitu ya, akhirnya jadi gibah gitu ya. Ya pindah ke tempat pekerjaan yang ya istilahnya tidak dirasakan gibah tadi ya, nyaman lah gitu. Artinya kan di sini lingkungannya yang nggak kondusif ke yang kondusif ya gitu. Walaupun ya sama-sama halal gitu ya, sama-sama halal. Gitu. Walaupun yang satu itu gajinya besar gitu. Pas hijrah gajinya kecil. Nah itu tetap ada rezekinya. Ada rezekinya. Ya, keberkahan ada. Ya. kalau nggak bawa berkah Saya juga rasa gitu ya, walaupun sekarang ya pekerjaan seadanya, tapi ya alhamdulillah itu bahkan di sekolah itu bisa dekat dengan kepala sekolah, dengan guru-guru ya alhamdulillah gitu ya. Tidak saya rasakan ketika emang bekerja di atau mengajar di tempat sebelumnya ya, di SD gitu ya. Saya nggak sebut lah gitu, yang kadang salah sedikit jadi gibah gitu ya, malah salah sedikit dia ngomong nasihatnya itu jadi cara menyampaikan nasihatnya metodenya nggak benar gitu lah gitu. Gitu. Malah ya kalaupun mau menyampaikan nasihat kan harusnya rahasia ya gitu, tapi kan dibilang-bilang terus dibahas kan, jadi kan nggak enak juga sebenarnya itu kan. Gitu ya. Itu ya saya pernah rasakan lah gitu di lingkungan sebelumnya lah gitu. Ya setelah saya pindah mengajar di SD sekarang ya, yang saya tempati alhamdulillah gitu ya.
Dan sekarang nggak gitu merasakan gitu ya. Ya bahkan ya nyaman lah gitu, kondusif lah gitu ya. Ya walaupun juga memang tanda kutip memang ya namanya apa kemajuan nggak bisa diharapkan lebih cepat ya. Ya sifat anak-anaknya begitulah gitu ya, sulit diatur dan sebagainya ya. Ya itu memang sudah qadarullah ya, sudah sunatullah. Ya, yang jelas yang namanya kemajuan nggak bisa di ini dengan instan ya gitu. Nah, itu juga kan hijrahan. Artinya ya pasti ada rezekinya gitu ya gitu. Jadi ya jangan takut yang namanya orang sudah berhijrah ya gitu. Jangan takut ya gitu. Sudah nanti bagaimana kalau begini gitu ya. Nanti kehabisan bekal atau bagaimana. Jangan takut semuanya. Sudah Allah sediakan yang namanya rezeki itu. Ya. Gak usah takut lah. Jalan lebih terbuka mendapatkan rezeki ya gitu. Bukan lebih sempit, enggak. Gitu ya. Jangan ukur dengan logika kita gitu ya. Ya logika kita mungkin ya penghasilan dapatlah dari 2 tempat ngajar dapatnya segini gitu ya gitu. Yang karena kan biasanya ngajarnya dari sini mungkin ya dapatnya segini gitu ya gitu. Jangan dipikir ke situ. Rezeki mah bukan dari tempat ngajar, bukan dari tempat kerja, bukan. Iya. Bukan rezeki karena tempat kerja, tempat ngajar. Ya. Kita sehat juga rezeki ya. Iya. Bukan ya. Artinya ini kita harus menyingkirkan pemikiran ortodoks gitu ya. Pikiran sempit lah gitu. Oh rezeki harus bentuk uang dan sebagainya, nggak bisa juga gitu. Bahwa rezeki ya harus bekerja dan sebagainya, iya jelas emang itu adalah wasilah gitu ya jelas. Tapi bukan satu-satunya gitu ya gitu. Ya, iya. Zaman sekarang kan buat mencari rezeki itu kan gampang juga ya, orang udah bisnis online gitu ya, orang ngetik doang gitu ya, usaha dapat ya asal halal mah gitu ya, gimana caranya gitu ya. Gitu. Iya. Iya, justru Allah sediakan semua rezeki itu kan melalui jalan yang halal gitu. Nah, cuman ya kita kadang tersingkirkan sama logika-logika kita ya gitu. Ini yang susah itu ya gitu. Bahkan Allah katakan dia keluar masuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi dia meninggal. Ya. Maka telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Gitu. Tidak ada kata hanas, katanya hanas, sama toskio hanas lah gitu. Percuma lah gitu, sayang gitu, lebar gitu, ayat gitu. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya kebaikan itu hanas, hanas toskio gitu, toskio lah gitu, kayak jadi tentang gitu, jadi anak enggak ada. Amalan saja ketika tidak dikerjakan, tapi dia sudah berniat baik, satu pahala, satu kebaikan. Jadi tak ayah hanas gitu ya, hanas kiolah, hanas gitulah, enggak ada. Cuma sayang enggak ada gitu ya. Ya yang namanya penyesalan pasti ada, pastilah itu penyesalan pasti belakang gitu, pasti karena telah melakukan sesuatu ya pastilah itu ada. Tapi yang namanya kebaikan ketika dilakukan tapi tidak jadi ya tidak akan Allah rugikan gitu ya. Apalagi ketika dia nyata maut ya qadarullah gitu ya.
sudah waktunya ajal ya, tapi Allah sudah tetapkan pahalanya di sisinya ya gitu. Nah, itulah bagaimana hijrah ya, jaminan pada orang-orang yang berhijrah. Yang kedua, berinfak. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Dikatakan di surah 2 ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas mengetahui. Jadi harus juga berinfak ya. Tuh. Maka orang yang berinfak Allah berikan jaminan ya, akan dilipat gandakannya. Tujuh 700 kelipat, bahkan itu ya lebih besarnya ya itu. Lebih besarnya. Tapi bukan artinya sedekah ini dapat itu, sedekah ini dapat ini gitu ya. Enggak gitu ya. Itu salah itu mah ya. Salah persepsi itu ya. Mispersepsi ya gitu. Ya. Bukan itu maksudnya, tapi emang sudah ada jaminan gitu ya. Cuman enggak harus misalnya sedekah uang dapat mobil, enggak. Enggak bisa gitu juga ceritanya ya gitu. Hanya Allah yang membalasnya, ganti yang lebih baik hanya Allah yang Maha mengetahui ya. Terus berjihad fi sabilillah masih di surah Al-Baqarah ini 218. Allah mengatakan innal ladina amanu wal ladina hajaru ya, wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang-orang yang beriman wahajaru berhijrah dan wajahadu ya, berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah ya. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang ya. Maka ini orang-orang yang berjihad diantaranya akan mendapatkan rahmat Allah ya. Dia harapkan tentunya Allah juga pasti akan mendapatkan, atau kita juga akan mendapatkan rahmat Allah ya. Nah, itu saja. Ini ada apa khusus nanti pembahasan tentang jihad di sisi yang lain ya. Masih panjang ya pembahasan tentang mengajak di jalan Allah ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.